Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita mendapat berkat Tuhan untuk menikmati kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sesungguhnya menjadi orang yang dipercaya Tuhan, supaya kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu kita bersyukur, setiap hari boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita, situasi dan kondisi di mana kita tinggal. Namun Tuhan ingin bahwa hidup kita sebagai orang percaya, kita boleh menjadi berkat dan menerangi sekitar kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak terang artinya saudara dan saya memberikan pengaruh kepada lingkungan kita. Dengan cara adalah menjadi teladan yang baik dan benar. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, dan mereka sudah masuk di dalam kehidupan mereka yang baru. Tentu kehidupan yang baru tidak sama dengan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama adalah kebiasaan orang-orang Mesir. Kehidupan yang baru adalah kehidupan umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu mereka perlu sekali diterangi oleh firman Tuhan. Bagaimanakah seharusnya mereka hidup dalam hidup yang baru. Sehingga kehidupan mereka boleh bercahaya, bersinar di tengah dunia ini. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajar kita supaya kita sebagai orang percaya memiliki kehidupan yang berintegritas. Itu dikatakan di ayat yang pertama. Dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat kedua, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Demikian juga ayat ketiga. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, sebagai umat Tuhan, kita harus berkata benar. Sehingga firman Tuhan melarang kita menyebarkan kabar bohong, atau menjadi saksi dusta, atau kita membela orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar.
Saudara, sebagai orang percaya, maka umat Tuhan di dalam tutur kata, di dalam kesaksiannya harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Demikian juga ketika kita menghadapi dalam kehidupan ini, kita harus menghadapi dengan kacamata kebenaran. Bukan karena faktor sosial, seperti ada orang miskin yang bersalah, kita membenarkan orang miskin yang salah tersebut karena kemiskinannya. Namun kita harus berpatokan kepada kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, integritas merupakan perkara yang mutlak bagi orang percaya. Karena orang percaya adalah saksi Kristus di tengah dunia ini, yang menyatakan kabar baik kepada dunia ini. Ketika orang percaya dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia bisa menjadi alat yang efektif di dalam kesaksiannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang boleh mengenal kasih karunia Tuhan. Mari kita memiliki hidup yang berintegritas. Berkata-kata benar satu kepada yang lain. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya kita baik hati kepada semua orang. Itu terdapat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Tuhan yang kita baca tadi, sebuah perintah yang sangat menarik. Karena perintah ini diberikan kepada umat Tuhan, bagaimana sikap umat Tuhan kepada musuhnya. Tentunya bukan umat Tuhan yang memusuhi orang itu, tetapi orang itu yang memusuhi umat Tuhan. Tuhan mengajarkan, meskipun orang memusuhi, namun umat Tuhan harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Ketika dia menemukan lembu atau keledainya bermasalah atau tersangkut, meskipun tuannya tidak ada, maka umat Tuhan harus melepaskan lembu atau keledai tersebut dan mengembalikan kepada yang empunyanya, meskipun yang empunyanya adalah musuhnya. Atau mungkin dia melihat ada keledai berbeban begitu berat, dan di sana ada tuannya, dan tuannya itu memusuhi umat Tuhan. Maka umat Tuhan harus menolongnya, supaya keledai musuhnya itu tidak dibebani dengan beban yang berat. Di sini kita lihat, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan oleh orang lain, maka umat Tuhan harus tetap berbuat baik. Dia berbuat baik karena dia mengasihi yang empunya ternak tersebut. Dia berbuat baik karena dia menghormati yang empunya ternak tersebut. Itulah panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Kita menghargai milik orang lain karena kita menghargai orang tersebut sebagai pemiliknya. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, bahkan termasuk kepada mereka yang mungkin membenci kita, atau memusuhi kita, atau berbuat yang tidak baik kepada kita. Baik kelihatan atau tidak kelihatan, kita tetap berbuat baik. Saudara, inilah panggilan Tuhan bagi kita. Kita berbuat demikian, karena sesungguhnya kita sendiri sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ketika kita tidak baik, Tuhan berbuat baik kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menanggung dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita mengekspresikan kasih Tuhan ini dengan berbuat baik kepada siapapun, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh orang tersebut. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, sebagai orang percaya, janganlah kita hanya mencari kesenangan diri kita sendiri di dalam penderitaan orang lain.
Itu tercantum di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang buta, sehingga mereka memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang-orang asing di tanah Mesir. Saudara, kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri. Tuhan berbicara hak orang miskin. Kita tidak boleh memperkosa hak tersebut. Itu berarti dia patut menerimanya. Kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri. Kita pun tidak boleh mencari keuntungan diri kita sendiri. Dengan menerima suap, sehingga kita membelokkan perkara-perkara yang salah dianggap benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita mencari kesenangan Tuhan. Marilah kita mencari kepentingan Tuhan. Ketika kita mencari kesenangan Tuhan, maka kita bisa turut merasakan segala kesusahan orang lain. Sehingga kita pun boleh memikirkan kepentingan orang lain juga. Saudara, sebagaimana Kristus, dia tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia mati menanggung dosa kita, demi kepentingan kita, demi keselamatan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita memiliki semangat yang sama. Semangat tidak mencari kepentingan diri sendiri atau keuntungan diri kita sendiri. Ingatlah, dahulu kita adalah orang-orang yang terbuang, yang terhilang. Namun Tuhan mencari kita. Dan hari ini kita sudah mengalami anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Marilah kita juga mencari kepentingan orang lain, supaya orang lain mengalami kasih karunia Tuhan. Janganlah mencari kepentingan diri sendiri semata-mata, atau mencari keuntungan diri sendiri semata-mata. Tapi marilah kita mencari kepentingan orang lain dan keuntungan orang lain supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang di tengah dunia ini, menyinari dunia ini, dan sungguh-sungguh kami menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ya Tuhan, banyak orang mengenal Engkau. Tuhan, Engkau tahu segala kekurangan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Tapi Engkau akan menolong kami, Engkau akan memenuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk menyatakan karunia Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan yang mengubah hidup kami. Sehingga dengan demikian, hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.